Di era sekarang, kita dibanjiri oleh informasi, berita viral, isu politik, tren sosial, hingga komentar acak di media sosial. Semuanya bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Anak muda khususnya seringkali terjebak dalam pusaran ini, merasa perlu memahami dan merespon segalanya. Namun mari kita jujur, apakah semua itu benar-benar penting untuk hidup kita? Atau justru mengalihkan seluruh perhatian kita dari apa yang seharusnya menjadi fokus utama kita, yaitu membangun diri, memahami tanggung jawab, dan menjaga sektor-sektor dan aspek-aspek penting yang ada di dalam hidup kita. Hari ini kita bakal membahas cara anak muda bisa bertanggung jawab atas hidup mereka dengan lebih fokus dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu, sehingga bisa memprioritaskan hal-hal yang memang benar penting. Tantangan di era informasi berlebih. Era modern ini banyak menawarkan kemudahan, tapi juga banyak gangguan. Teknologi memberi kita akses informasi tanpa batas, tapi masalahnya tidak semua informasi itu relevan dan bermanfaat. Sebagai contoh, berita politik internasional yang tidak ada dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Perdebatan panas tentang isu-isu sosial di media sosial yang seringkali hanya membuang waktu dan energi kita. Apalagi tren viral yang memaksa kita untuk ikut-ikutan dan jadi FOMO, meskipun sebenarnya kita nggak benar-benar peduli. Ketika kita terlalu menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal ini, kita kehilangan fokus pada hal yang sebenarnya lebih penting, hidup kita sendiri. Stephen Covey, penulis The 7 Habits of Highly Effective People, memperkenalkan konsep lingkaran pengaruh. Konsep ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, bukan pada hal-hal yang di luar kendali kita. Apa artinya ini? Itu artinya kita harus berhenti terlalu memikirkan atau merespon hal-hal seperti pendapat orang asing di internet, isu global yang tidak berdampak langsung pada kehidupan kita, dan drama atau gosip yang tidak ada hubungannya dengan tujuan kita sama sekali. Sebaliknya, kita perlu untuk memusatkan energi kita pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Jadi apa saja yang seharusnya menjadi fokus utama kita? Berikut adalah aspek-aspek internal penting yang harus kamu prioritaskan. Untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ada beberapa sektor dan aspek dalam hidup kita yang harus kita perhatikan. Inilah yang bakal menjadi fondasi untuk menjaga keseimbangan hidup kita. Pertama, kesehatan fisik. Percaya atau enggak, kesehatan adalah aset utama kita. Karena kalau kita nggak sehat, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi fokus untuk tidur yang cukup, yaitu 7-8 jam minimal satu hari. Perhatikan pola makan yang seimbang sehingga nutrisi kita semuanya tercukupi. Dan setidaknya lakukan olahraga 3-5 kali lah seminggu. Hal-hal yang bisa kamu abaikan seputar kesehatan kamu adalah tren diet ekstrim yang tidak sehat atau membandingkan tubuh kita dengan standar tidak realistis yang ada di sosial media. Kita nggak pernah tahu seberapa lama proses itu sudah berjalan oleh orang tersebut. Yang kita lihat cuma hasilnya. Dan kadang mereka memberikan janji-janji bahwa mereka bisa melakukan itu dengan cepat dan instan. Kedua, kesehatan mental dan emosional. Di tengah dunia yang penuh tekanan, kesehatan mental sama pentingnya dengan fisik. Pastikan kita memiliki cara untuk mengelola stres dan emosi kita sendiri. Seperti di video kita sebelumnya, kita harus luangkan waktu kita untuk diri sendiri. Pelajari cara mengelola emosi seperti kemarahan dan terutama kecemasan. Jaga hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Lalu abaikan tentang perdebatan emosional di media sosial atau drama yang tidak relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nomor 3, aspek yang juga tidak kalah penting, yaitu adalah pendidikan dan pengembangan diri. Sebagai anak muda, pendidikan formal dan pengembangan keterampilan adalah fondasi masa depan. Itu semacam seperti investasi. Jadi kamu bisa fokus pada belajar sesuatu yang relevan dengan kehidupan kamu. Mengasah skill misalnya, keterampilan praktis seperti komunikasi dan manajemen waktu, membaca buku atau konten berkualitas yang memberi wawasan baru. Yang bisa kamu abaikan adalah tren belajar cepat kaya atau membandingkan diri dengan pencapaian orang lain di media sosial. Keempat, finansial atau keuangan pribadi. Uang adalah alat dan kamu perlu tahu cara untuk mengelolanya dengan baik. Kamu bisa fokus untuk menyusun anggaran untuk pengeluaran atau tabungan, belajar untuk investasi, setidaknya memahami dasar-dasarnya untuk masa depan kamu. Kemudian yang paling krusial adalah hindari utang, pay later ya teman-teman, dan konsumsi yang berlebihan pada hal-hal yang tidak penting. Kurangi impulsif buying.
Yang kamu bisa abaikan adalah gaya hidup mewah yang hanya untuk pamer dan nggak sesuai dengan kemampuan finansial kamu. Nggak worth it lah kamu beli barang atau beli sesuatu hanya untuk bisa dipamerkan di media sosial. Kelima, relasi dan komunitas. Hubungan kamu dengan orang lain adalah salah satu bagian penting di dalam hidup. Kamu bisa fokus untuk memperkuat hubungan kamu dengan keluarga, teman yang memang mendukung dan suportif, bergabung dengan komunitas yang sejalan dengan nilai atau minat kamu, juga belajar caranya untuk berkomunikasi secara efektif dan jujur. Yang bisa kamu abaikan adalah berusaha untuk menyenangkan semua orang atau terlibat dalam konflik yang sebenarnya tidak perlu. Sekarang kita bahas tentang apa yang terjadi di luar, yaitu eksternal. Mengetahui apa yang terjadi di luar diri itu emang penting. Tetapi ada perbedaan besar antara mengetahui dan terjebak. Di era media sosial dan berita yang 24 jam, terlalu mudah untuk kita terjebak dalam siklus berita yang nggak ada akhirnya. Dan permasalahannya nggak semua berita dan isu itu penting buat kamu. Misalnya, apakah kamu benar-benar perlu tahu tentang drama seorang selebriti? Apakah kamu perlu untuk ikut berdebat tentang politik internasional yang tidak mempengaruhi hidupmu sama sekali? Jawabannya seringkali tidak. Tapi ada isu-isu tertentu yang perlu kamu pahami, karena dampaknya bisa langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan kamu. Jadi mari kita bedah satu-satu. Berikut adalah sektor-sektor eksternal penting yang perlu kamu pahami. 1. Seputar politik dan kebijakan lokal. Politik dan kebijakan pemerintah adalah sektor penting yang perlu kita pahami, terutama karena dampaknya langsung terhadap kehidupan kita, terutama di Indonesia. Contohnya, kebijakan pendidikan dan kesehatan yang mempengaruhi biaya kuliah atau layanan di rumah sakit, atau subsidi yang berdampak pada pengeluaran kita sehari-hari. Peraturan tentang lingkungan dan transportasi misalnya yang bisa mempengaruhi mobilitas kita. Tapi sekali lagi ingat, fokuslah pada kebijakan bukan drama politiknya. Perdebatan tentang siapa yang benar atau salah dalam politik seringkali hanya membuang energi tanpa memberi manfaat yang nyata. 2. Ekonomi dan kondisi keuangan. Ekonomi global dan nasional mempengaruhi harga barang, peluang kerja, dan investasi. Kamu nggak perlu untuk jadi ahli ekonomi, tetapi pahamilah hal-hal dasar seperti inflasi. Mengapa harga barang naik? Tren pasar kerja, industri mana yang berkembang, sehingga mempermudah peluang untuk bekerja. Nilai tukar rupiah, bagaimana dampaknya terhadap barang impor atau perjalanan ke luar negeri. Fokuslah pada bagaimana kamu bisa memanfaatkan peluang ekonomi seperti belajar investasi yang sederhana atau dasar-dasar aja, dan mengelola anggaran di tengah inflasi. Ketiga, perubahan sosial dan budaya. Tren sosial dan budaya juga penting, terutama yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, bagaimana perubahan gaya hidup mempengaruhi cara kita bekerja dan berinteraksi. Juga isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang mungkin berdampak pada komunitas kamu, seperti keluarga dan diri kamu sendiri. Perubahan gaya konsumsi seperti tren menuju produk ramah lingkungan, pasti ada sebabnya kan kenapa orang-orang memilih untuk pindah ke produk yang ramah lingkungan. Kamu bisa pelajari, dan itu bisa membantu untuk membuka perspektif kamu. Namun kemudian sekali lagi, hindari membuang waktu pada isu-isu viral yang hanya menciptakan kontroversi tanpa ada maknanya. 4. Teknologi dan digitalisasi. Dan beruntungnya untuk generasi anak muda sekarang pasti melek teknologi lah. Namun perlu kita fokuskan pada teknologi yang memang relevan pada kehidupan kita sehingga dapat membantu pekerjaan kita misalnya. Misalnya kamu bisa cobain productivity apps, banyak kok contohnya. Memahami keamanan digital supaya kita tidak mudah jadi korban penipuan online atau diretas gitu passwordnya. Juga salah satu yang penting adalah peluang di dunia digital, seperti belajar coding misalnya. Kelima, lingkungan dan perubahan iklim. Percaya atau nggak percaya, perubahan iklim adalah salah satu isu besar yang berdampak pada kita semuanya. Namun kita nggak perlu terlalu khawatir dengan data global yang ditunjukkan dengan kompleks. Kita bisa fokus sama langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan, misalnya kurangin penggunaan plastik, hemat listrik, atau bergabung pada komunitas yang peduli dengan lingkungan. Dan sebenarnya masih banyak lagi aspek-aspek yang perlu kamu ketahui, sehingga itu bakal berbenefit terhadap hidup kamu. Namun, mari kita lanjut dengan cara kita membatasi dan menyaring informasi yang relevan saja. Jadi gimana caranya kita bisa tahu apa yang penting
penting tanpa kita harus merasa kewalahan. Berikut beberapa langkah praktisnya. Gunakan sumber berita yang memang terpercaya. Pilih 1 atau 2 sumber berita yang terpercaya dan konsisten. Jangan terlalu banyak mencari informasi dari berbagai tempat yang nggak jelas. Salah satu yang bisa saya rekomendasikan adalah Catch Me Up. Kamu bisa cari di Instagram. Kemudian tetapkan waktu dan batas untuk konsumsi informasi. Misalnya kita bisa menetapkan 30 menit di pagi hari untuk membaca berita. Dan setelah itu bisa fokus sama kegiatan kita dan pekerjaan kita. Kemudian buat prioritas harian. Setiap pagi juga kita bisa tuliskan 3 hal utama yang ingin kita capai hari ini. Jadi kita bisa fokus untuk achieve hal-hal tersebut untuk hari ini dan mengabaikan sisanya. Dan mungkin salah satu yang sulit untuk kamu lakukan juga adalah membatasi konsumsi media sosial. Bolehlah kamu membatasi waktu untuk mengecek media sosial atau berita, misalnya 30 menit aja satu hari. Di luar dari itu, fokus sama apa yang ada di depan kamu dan tujuan kamu hari itu. Kemudian gunakan teknik filtering. Sebelum merespon sesuatu, tanyakan pada diri kamu, apakah ini relevan dengan hidup kamu? Apakah ini membantu kamu untuk mencapai tujuan kamu? Dan kalau jawabannya enggak, ya udah, lupain aja. Juga luangkan waktu untuk melakukan evaluasi. Setiap minggu luangkan waktu sekitar 15 menit untuk mengevaluasi apa yang memang sudah berhasil kamu lakukan dan apa yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah jangan ikut tren viral secara membabi buta. Apalagi ketika sebuah tren atau isu viral tersebut tidak membawa manfaat yang nyata. Nggak perlu memaksakan diri untuk kita ikut-ikutan atau kita akhirnya FOMO. Jadilah kritis, bukan reaktif. Kesimpulannya adalah jadilah kapten dalam hidup kamu sendiri. Di era informasi ini terutama kita harus menjadi kapten dalam hidup kita sendiri. Jangan biarkan dunia luar untuk menentukan arah kamu kemana. Fokuslah pada hal-hal yang ada dalam kendali kamu dan bangun diri kamu sehingga kamu bisa mengabaikan hal-hal yang memang menguras energi tanpa memberikan manfaat. Juga perlu diingat bahwa mengetahui apa yang terjadi di luar diri kita adalah hal yang penting juga. Tapi kita nggak perlu tahu semuanya, apalagi yang nggak berdampak pada hidup kita. Jadi kamu bisa fokus pada sektor-sektor yang memang relevan seperti politik lokal, ekonomi, dan perubahan sosial, teknologi, dan juga lingkungan. Pelajari apa yang benar-benar mempengaruhi hidup kamu dan mengabaikan yang hanya membuang waktu dan energi kamu. Jadilah orang yang sadar, yang aware, bijak, dan bertanggung jawab. Jika video ini membantu kamu, jangan lupa untuk like dan subscribe. Mari kita belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bertanggung jawab. Karena hidup bukan tentang menemukan diri sendiri, hidup adalah tentang menciptakan diri sendiri. Itu aja.